Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, ketemu lagi ya. Di sini kita akan coba sedikit membahas tentang kimia fisik, seputar kimia fisik materi kelas 11 begitu, yaitu berhubungan dengan kesetimbangan kimia. Yes. Jadi kita langsung masuk ke latihan soal saja. Nanti untuk teorinya menyusul begitu. Oke, baik. Jadi yang pertama, saya ngambil beberapa soal ya di buku modul, gitu kan, di soal TKA, begitu. Di nomor 29, saya lupa halamannya, nanti silahkan dicari sendiri. Jadi, eh perhatikan reaksi berikut. Jadi, di situ ada reaksi, ya, reaksi kesetimbangannya. Nah, di situ CO2 ditambah 4H2 berkesetimbangan menjadi CH4 ditambah 2H2O, delta H-nya minus 32. Begitu. Kita diminta untuk memberikan tanda centang mana pernyataan yang benar. Begitu. Oke, di situ reaksi tersebut itu dinamakan sebagai kesetimbangan homogen. Kenapa kesetimbangan homogen? Karena kebetulan fasenya di situ sama semua. Yaitu semua zatnya itu terdiri dari gas. Begitu. Oke, pernyataan pertama sekarang. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya bernilai negatif. Benar, ya. Jadi pernyataan satu benar. Kita udah belajar sebelumnya tentang termokimia. Begitu. Nah, nggak ada pertanyaan seharusnya. Terus pernyataan kedua, peningkatan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri atau ke arah reaktan karena reaksi melepas panas. Nah, di dalam materi kesetimbangan itu ada yang namanya pergeseran kesetimbangan atau biasa dikenal dengan asas Leketler. Begitu. Prinsipnya, salah satu prinsipnya ketika berhubungan dengan suhu ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan di bagian materi nanti silahkan dibuka. Salah satunya adalah suhu, yaitu peningkatan suhu menggeser ke sisi bagian endoterm. Terus kalau penurunan suhu itu akan menggeser ke sisi eksoterm. Nah, perhatikan di sini reaksinya. Reaksinya kebetulan delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, catatannya adalah jika delta H-nya bernilai negatif, maka sisi di sebelah kanan reaksi ini namanya sisi eksoterm. Sisi di sebelah kiri reaksi ini namanya sisi endoterm. Itu juga berlaku sebaliknya. Jika delta H-nya positif, maka sisi di sebelah kanan namanya sisi endoterm, sisi di sebelah kiri namanya sisi eksoterm. Begitu. Nah, ketika suhu ditingkatkan dari reaksi ini, ya kan, suhu ditingkatkan, kita punya reaksi seperti ini, suhu ditingkatkan. Kan aturannya dia akan bergeser ke sisi endoterm. Benar ya? Jadi ketika suhu ditingkatkan, dia akan bergeser ke sisi endoterm. Begitu. Lah, padahal kalau deltanya negatif, itu sisi endotermnya sebelah kiri. Sehingga pernyataan ini juga benar. Jadi peningkatan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Kenapa? Karena reaksinya melepas panas. Jadi yang namanya, kalau misalkan kita pakai logika umum ya, kalau kita pakai logika umum, yang namanya endoterm itu kan reaksi yang membutuhkan panas. Jadi reaksinya berlangsung menghasilkan produk yang banyak, hasil yang banyak kalau kita tambahkan panas. Kebalikannya, begitu. Kalau sisi eksoterm itu sisi eh, reaksi reaksi eksoterm ya, itu reaksi yang tidak memerlukan panas. Jadi dia melepaskan panas. Ketika kita tambahkan panas, ya tidak perlu. Begitu. Nah, itu logikanya. Ya, oke. Berarti pernyataan dua benar, gitu. Sekarang kita lanjut pernyataan tiga. Penambahan tekanan gitu kan akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan atau produk karena jumlah mol gas berkurang dari 5 mol menjadi 3 mol. Oke. Ini juga ada teori pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh faktor tekanan. Aturannya adalah di bagian sini, jika tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Jika tekanan diperkecil, reaksi akan bergeser ke koefisien sebelah kanan.
Ini nanti prinsipnya berkebalikan dengan volume. Begitu. Jadi yang namanya tekanan itu berbanding terbalik dengan koefisien. Jika volume dia berbanding lurus. Oke. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya. Koefisien sebelah kiri, teman-teman, itu jumlahnya ada berapa? Yang dihitung yang fase gas sama aku. Gas saja ya. Yang fase gas saja. Sorry, akusnya tetap enggak. Jadi CO2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 4. 1 tambah 4, 5. Di sebelah kanan koefisiennya 3. Jika tekanannya itu diperbesar, dia geser ke koefisien yang lebih kecil, berarti geser ke sisi sebelah kanan. Begitu ke arah produk. Sehingga benar nanti pernyataan 3. Oke, lanjut pernyataan 4. Jika H2 ditambah, reaksi akan bergeser ke kanan, menghasilkan lebih banyak CH4 dan H2OA. Ini juga pakai teori pergeseran kesetimbangan, ya, di bagian sini. Oke, prinsipnya adalah jika Z di sebelah kiri ditambah, dia akan bergeser ke sisi sebelah kanan. Jika sisi kiri dikurangi, dia akan bergeser ke sisi sebelah kiri. Jadi dia akan mencoba untuk mengimbangi. Begitu prinsipnya. Ya, lah sekarang H2 itu sisi mana? H2 dalam reaksi tersebut dia di sisi sebelah kanan. Sebelah kiri, sorry. Kiri ditambah berarti geser ke kanan. Ketika geser ke kanan berarti jumlah produk yang ditambahkan itu yang dihasilkan itu akan makin banyak. Sehingga CH4 dan H2O-nya makin banyak karena geser ke sebelah kanan. Itu juga berlaku. Jika nanti reaksinya geser ke kiri berarti produknya makin sedikit, reaktannya makin banyak gitu. Nah, terus pernyataan 4 benar. Pernyataan 5, penghilangan CH4 dari sistem akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan untuk menggantikan CH4 yang hilang. Nah, itu prinsip dari kesetimbangan. Prinsipnya sama, gitu kan. Ketika jumlah sebelah kiri dikurangi, geser ke kiri. Berarti kalau kanan dikurangi, geser ke sisi sebelah kanan. CH4 posisinya sebagai zat di sebelah kanan. Dikurangi, berarti dia akan geser ke sebelah kanan. Begitu. Oke, itu yang pertama. Ya, nomor 29. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut aja. Kalau bisa nanti langsung ambil soal. Kalau bisa, kalau enggak ya beberapa dulu. Oke, di situ diketahui teman-teman pada suhu 27 derajat Celcius terjadi kesetimbangan penguraian padatan natrium bikarbonat. Ya, kalimatnya padatan, berarti fasenya solid begitu. Gas karbon dioksida menghasilkan menjadi padatan natrium karbonat, begitu. Jadi dia padatan juga, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Tekanan total sistem tercatat sebesar 8 atmosfer. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang. Sama prinsipnya. Oke, pernyataan satu. Reaksi kesetimbangannya benar, begitu ya, karena rumus natrium bikarbonat itu adalah NaHCO3. Kalau yang namanya ion karbonat itu CO3 min, teman-teman. Kalau bikarbonat itu ketambahan H. HCO3 minus. Kalau asam karbonat itu H2CO3 begitu. Nah, keterangannya jelas di situ. Jadi ada apa namanya? Natrium bikarbonat terurai jadi natrium karbonat CO2 dan H2O. Oke, pernyataan satu benar. Pernyataan dua sekarang. Tekanan parsial uap air dalam sistem adalah 4 atmosfer. Nah, untuk pernyataan dua, teman-teman, kita harus ingat kembali ya bahwa dalam sistem tertutup begitu, dalam sistem tertutup itu yang namanya CO yang namanya zat yang bertekanan itu adalah zat yang fasenya gas saja. Begitu dalam sistem tertutup. Jadi yang menyebabkan suatu tabung itu bertekanan ya kalau dia fasenya gas begitu. Lah, di situ kalian perhatikan yang berfase gas atau fasenya gas itu adalah CO2 dan H2O. Ya udah, berarti kebetulan koefisiennya sama-sama satu, gitu kan, supaya reaksinya setara, kan begitu ya. Udah, berarti karena koefisiennya 1 banding 1, tekanan totalnya di situ keterangannya 8 atmosfer, ya udah, berarti 4 atmosfer sama 4 atmosfer.
Sehingga tekanan uap airnya 4 atmosfer, tekanan gas karbon dioksidanya 4 atmosfer. Berarti pernyataan duanya benar. Sekarang pernyataan ketiga. Tekanan parsial gas karbon dioksida dalam sistem adalah 6 atmosfer. Salah. Ya, udah kejawab tadi di pernyataan 2. Terus tetapan kesetimbangan parsial Kp-nya bernilai 16 atmosfer. Oke. Yang namanya Kp, atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, itu adalah tekanan parsial zat sebelah kanan pangkat koefisien dibagi dengan tekanan parsial zat sebelah kiri pangkat koefisiennya. Tapi ingat, yang bertekanan itu adalah gas. Sehingga NaHCO3 itu tekanannya nggak punya, nggak ada. Na2CO3 itu tekanannya juga nggak ada. Berarti yang tersisa tinggal CO2 dan H2O. Lah udah. Kebetulan dia zat di sebelah kanan. Ya udah, berarti tinggal 4 dikalikan 4. Koefisiennya 1 lagi. Ya udah, berarti 4 kali 4, 16. Yang pernyataan 4 benar. Pernyataan 5 itu ada rumusnya tersendiri. Nanti silakan dibuka hubungan antara Kp dan Kc begitu. Yang jelas dia salah. Gitu aja lah. Dia kira-kira udah jelas salah dia. Begitu. Ya, itu untuk nomor 29. Tidak tahu, nanti silahkan dicari halaman berapa. Hmm. Oke, kita masuk di bagian perhitungan. Di situ keterangannya, dalam ruang tertutup berukuran 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 0,2 mol gas SO3 mengalami reaksi penguraian menurut persamaan berikut. Pada keadaan setimbang, jumlah mol SO3 sama dengan jumlah mol O2. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, baik. Kita tulis ulang ya. Nanti kita pakai prinsip mula-mula reaksi setimbang. Jadi di situ ada SO3 begitu. Terus dia berkesetimbangan menjadi kecil sekali. Oh, enggak. Gede aja. SO2 begitu ditambah setengah O2. Oke, baik. Seperti ini reaksinya supaya kelihatan kita perbesar aja. Oke, baik. Oke, kita punya data mula-mula SO3-nya di situ 0,2. Terus kemudian SO2-nya di situ tidak ada mula-mulanya. Terus kemudian O2-nya juga tidak ada. Oke. Terus deret R. Kita tidak tahu yang bereaksi berapa, tapi yang jelas dia sama. Kita misalin aja X, begitu ya. Berarti nanti di sebelah sini juga X, begitu. Terus kemudian di sebelah sini berarti setengah X. Oke. Pada saat setimbang, berarti kita dapat 0,2 min X. Di sini berarti X, begitu. Di sini berarti setengah X. Disesuaikan dengan koefisiennya. Terus pada saat setimbang, mol SO3 sama dengan jumlah mol O2. Ada. Di situ SO3-nya kan 0,2 min X ya. O2-nya kan setengah X. Ya, berarti kita bikin persamaannya aja. Berarti nanti tinggal 0,2 minus X begitu sama dengan setengah X. Oke. Berarti kita pindah ruas. Jadinya 0,2 sama dengan 3 per 2 ya. Karena jadinya plus 3 per 2 X. Berarti nanti 0,2 berarti tinggal X-nya. Berarti berapa itu?
X-nya berarti 0,4 per 3. 0,4 per 3. Ah, itu adalah mol. Oke, begini. Ya kalau nggak percaya dihitung sendiri. Oke, baik. Itu adalah nilai X kita. Nilai derajat pernyataan satu. Nilai derajat disosiasi gas belerang trioksida adalah 2/3. Oke, sekarang kita lihat. Nilai derajat disosiasi gas belerang trioksida. Oke, pernyataan satu. Pernyataan satu. Yang namanya alfa, teman-teman, itu adalah alfa ya. Ada alfa enggak ya di simbol saya? Alfa, oke. Itu rumusnya adalah mol reaksi dibagi dengan topper ya. Mol, mula, mula. Begitu. Nah, mol reaksinya jelas di sana. Ya kan? Berapa di situ X? X itu, saya nulisnya alfa. Nah, mol reaksi X. Oh, 4/3. 4/3. Mula-mulanya berarti per lagi 0,2. Berarti nanti dapatnya berapa dong? 0,2/3 ya? Benar enggak? 2 ya? Sama dengan 2/3. Benar atau salah? Berarti pernyataan satu bernilai benar. Gitu. Oke. Dan pernyataan dua. Pernyataan dua nanti kita hitung KC. KC sama dengan eh ya tadi ya rumusnya ya. Ya, hitunglah. Berarti berapa? Nanti silahkan dihitung sendiri. Silakan dihitung sendiri. Begitu. Kayaknya sih salah. Oke. Tiga itu berarti jumlah mol belerang gas belerang dioksida 0,2/3. Benar apa salah? Belerang dioksida itu kan SO2 ya. Di belerang oksida adalah SO2. Oke, karena SO2 sama dengan X. Nah, berapa nilai X? Ya, 0,4/3. Berarti salah. Berarti bernilai. Oke, seperti itu saja pembahasannya. Berarti benar, salah, salah. Ya, kalau pernyataan duanya salah. Kalau feeling saya sih salah. Ini silahkan dicek sendiri. Oke, itu untuk nomor 28. Halamannya silahkan dicari sendiri. Oke, lanjut. Nomor 27, nomor selanjutnya lah ya. Dalam ruang tertutup berlangsung reaksi kesetimbangan berikut. Nah, reaksinya di sini belum setara. Ya, karena oksigennya belum setara. Jika pada gas setimbang jumlah mol SO3 sama dengan jumlah mol SO2, derajat disosiasi gas SO3 adalah, nah ini soal yang agak aneh nih. Kenapa? Karena belum ada X ini. Nah, coba kita kerjakan. Kalau tidak bisa ya berarti yang salah soalnya. Karena data mula-mulanya tidak ada. Tidak apa-apa. Coba dulu. Karena saya belum nyoba ngerjain. Jadi reaksinya karena sama, saya copy paste aja dari sini. Oke. Up.
Supaya koefisiennya sama, reaksinya setara, berarti kita tambahkan di situ 2, di sini juga 2, begitu. Yuk, besar sekali. Kita turunin dikit. Ah, oke, sip. Mula-mulanya tidak ada. Nah, ini yang aneh. Berarti kita coba misalkan mula-mulanya Y, begitu ya. Coba tidak ada. Oke. Yang bereaksi, nah, di sini misalkan 2X ya. Tak sesuaikan sama koefisiennya. Ini juga sama, 2X begitu. Yang sini berarti X. Oke. Pak, kalau saya pakai X sama setengah X boleh nggak kayak tadi? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Berarti di sini nanti Y min X, min 2X, sorry. Di sini itu berarti 2X. Ya, ini berarti X. Oke, begini. Nah, clue-nya di situ adalah jika pada keadaan setimbang, jadi keadaan setimbang itu mol SO3 sama dengan SO2 gitu. Oke, kita coba selesaikan. Di situ SO3-nya Y-2X. Oke, sama Y min ya, min 2X. Begitu sama dengan SO2-nya 2X. Ah, berarti nanti kita dapat Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X. Nah, sekarang kita nyari nilai alfa. Jadi nilai alfanya adalah sorry, salah. Mol reaksi per mol apa? Mula. Ah, ya kan? Mol reaksinya berapa? Kan begitu. Di situ mol reaksinya adalah eh berubah. Adalah Y. Sorry, 2X begitu. Per Y. Padahal Y itu sama dengan 4X. Berarti 2X per 4X. Berarti X-nya dicoret tinggal setengah. Setengah itu sama dengan 50%. Berarti jawabannya adalah cantik. C for cantik. Oke. Oke, seperti itu. Ya, lanjut. Sekarang nomor selanjutnya. Oke. Oke, sebentar saya tak menyalakan api semangat dulu. Di situ diketahui ya, ada dua reaksi begitu. Terus kita diminta untuk menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan reaksi yang diinginkan. Oke. Ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya. Aturan perubahan nilai K. Ini berlaku untuk KP ataupun KC begitu. Oke, aturan yang pertama adalah bahwa jika reaksinya dibalik, maka nilai K dia menjadi 1/K semula. Begitu. Terus jika reaksinya dikali dengan X, misalkan, maka nilai K menjadi eh, K pangkat X. A begini nanti.
Oke, jadi dipangkatkan kalau dikali. Itu juga berlaku kalau misalkan nanti dibagi, itu berarti menjadi akarnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat reaksi yang kita cari lah ya. Di situ ada N2O di sebelah kiri. Begitu. Terus kemudian ditambah setengah O2 berkesetimbangan menjadi 2NO. Oke, 2NO. Begini ya, kurang lebih. Ini adalah reaksi yang kita cari. Nilai K-nya nanti berapa kan begitu. Ya, kita sesuaikan berarti. Kita butuh N2O di sebelah kiri. Sehingga tidak usah tak tulis ya reaksinya ya. Tak kasih keterangan aja. Berarti reaksi 2 itu dibuat tetap. Ketika reaksi 2 dibuat tetap, maka nilai K-nya nanti akan menjadi tetap 12. Kan begitu. Dah, ini aturannya. Kita baca kayak. Oke. Terus kemudian kita butuh 2NO di sebelah kanan. Padahal di reaksi kita itu adanya di sebelah kiri. Ya kan? Ya kan? Oke, berarti kalau di sebelah kiri berarti reaksinya harus dibalik. Sehingga reaksi satu di, dibalik reaksinya. Begitu. Sehingga nilai K-nya nanti menjadi berapa? Yo, 1/8. Begini. Nah, sehingga nanti dari sini kita langsung tahu. Begitu. Berarti nilai K-nya tidak dijumlahkan ya. Oh ya, ini ada satu aturan lagi yang kelewat. Jika reaksi dijumlahkan, maka nikah nanti sama dengan K1 dikali K2 dikali dan seterusnya. Oke, berarti nanti dapatnya adalah hasil perkalian dari sini. 12 dikali 1/8. Berapa itu? Nah, silahkan dihitung sendiri. Gitu nggih. Seharusnya dibagi 4 itu 3/2 ya. 3/2 1/2. Berarti P. Bagi. Oke, seperti ini. Lanjut. Ini nanti reaksinya mirip-mirip, tapi lebih rumit sih. Ya, nanti silahkan dihitung. Nah, ya, kita skip dulu. Ini dia yang mau saya bahas. Ini yang cukup menarik, teman-teman. Perhatikan ilustrasi sebuah piston ketika dimasukkan dua gas berikut. Kita diberikan ilustrasi gambar begitu ya. Kita mungkin sedikit kesusahan untuk memaknai maksudnya gambar itu apa. Tapi kalau berhubungan dengan piston, berarti nanti berhubungan dengan tekanan dan volume, teman-teman. Jadi berhubungan dengan tekanan dan volume. Artinya kalau misalkan kita berikan apa namanya eh, pressing atau kita memperkecil piston itu seperti pompa lah, ketika pompa-pompa manual, pompa sepeda dan seterusnya itu. Ketika kita memberikan tekanan, berarti kan tekanannya kita perbesar. Itu sama halnya volumenya itu diperkecil. Kan prinsipnya seperti itu. Nah, di situ ada keterangan begitu ya, ada SO2 ditambah O2 gitu kan pada suhu 20 derajat Celcius terus kemudian perbesar ya. Berarti kita mengurangi tekanannya begitu dan memperbesar volume terus kemudian kita berikan kompres begitu ya. Jadi di sini ada dua kondisi yang berbeda. Pemampatan piston menyebabkan nilai Kc menurun. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk pernyataan satu
nilai K, baik KP ataupun KC ya, yang saya maksud pasti, itu tidak dipengaruhi oleh tekanan dan volume. Jadi ini yang wajib teman-teman ingat, nilai K itu hanya dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Begitu. Sehingga pernyataan satu itu bernilai salah. Oke. Sekarang pernyataan dua. Pernyataan dua, sekarang kita amati. Reaksi kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Perhatikan di situ, reaksinya adalah SO2 ditambah O2. Begitu ya. Jadi kita ngambil ini aja teman-teman, tapi cuma dibalik. Eh, begini saja, saya rasa cukup. Di situ ada SO2 dan O2 ya, berkesetimbangan jadinya 2SO3 begitu. Dari mana kita tahu? Ya, ya seharusnya ada informasi tambahan lah nanti. Begitu. Terus pada gambar di sebelah kanan, di sebelah paling kanan, karena mentoknya kan di sini, itu kan kondisinya adalah memperbesar tekanan. Begitu. Jadi kondisinya itu memperbesar tekanan. Memperbesar tekanan. Nah, padahal aturannya tadi ya, adalah Tesar kecil. Jadi Tesar kecil itu artinya ketika tekanannya diperbesar itu geser ke koefisien yang lebih kecil begitu. Ah, sehingga ketika tekanannya diperbesar itu geser ke sebelah mana? Kiri ada 3, 2 tambah satu 3 koefisiennya. Kanan 2 berarti seharusnya bergeser ya, bergeser ke sebelah kanan begitu sehingga pernyataan 2 itu bernilai salah lagi. Oke, lanjut sekarang pernyataan ketiga. Tiga. Oke. Jumlah gas SO3 akan meningkat. Lah, ini tadi ilustrasinya jelas dia memperbesar tekanan. Ya kan? Misalnya kan geser ke arah sebelah kanan. Sebelah kanan isinya apa? Isinya SO3. Sehingga nanti jumlah SO3, nah, jumlah SO3 akan semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena reaksinya bergeser ke sebelah kanan. Berarti pernyataan 3 bernilai benar. Begitu. Ya, berarti salah, salah, benar. Oke, cukup dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.